Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 3 saham consumer yang laba bersihnya masih terus bertumbuh dalam jangka panjang sehingga menarik untuk dikoleksi. Dan kebetulan harga sahamnya lagi cukup murah ya. Nah buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Yang pertama ada saham ICBP atau Indofood CBP. Ini salah satu perusahaan consumer goods besar di Indonesia yang produknya itu merupakan produk-produk konsumen bermerek seperti mie instan, produk susu, kemudian juga bumbu dapur dan sebagainya. Nah, tentu kita cukup familiar dengan produknya dari Indofood, di mana Indofood ini sekarang sahamnya sedang terkoreksi cukup dalam. Setahun terakhir itu turun lebih dari 27% dan ketika video ini dibuat itu price earning ratio-nya sekitar 11 kali. Ini cukup menarik ya karena biasanya PER-nya ini bisa lebih tinggi dan ini bisa dipertimbangkan sebagai salah satu saham consumer yang berpotensi untuk rebound. Kalau kita lihat di 2024 laba bersihnya mencapai 7 triliun lebih, itu masih tumbuh tipis dibandingkan tahun 2023 lalu. Nah, secara jangka panjang laba bersihnya masih terus naik. Bagaimana dengan kinerjanya di 3 kuartal pertama 2025, kalau kita lihat di sini penjualan mereka itu masih tumbuh tipis, tapi dari segi laba bruto itu sedikit mengalami penurunan. Dan kalau kita cek di sini laba periode berjalan sekitar 8,1 triliun. Di situ ada penurunan laba bersih yang sebenarnya cukup lumayan. Dan kalau kita compare dengan tahun lalu, itu memang ada penurunan laba bersih, di mana di sepanjang 3 kuartal 2025 itu laba bersihnya sekitar 7,1 triliun. Memang kalau kita lihat sampai akhir tahun ini berpotensi untuk lebih baik dibandingkan 2024 lalu. Dan secara earning per share itu sudah mencapai 610. Nah, kalau kita setahunkan EPS-nya mungkin nanti sekitar 750 sampai 800. Kalau kita pakai per 12 atau 13 kali, itu paling tidak potensi harga ICBP itu bisa rebound ke atas 9.000. Bisa mungkin ke 9.600 atau bahkan ke 10.000. Dengan harganya saat ini 8.700, potensi capital gain-nya menjadi cukup menarik ya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Nah, yang kedua ada saham Sido muncul atau Sido, di mana ketika video ini dibuat itu saham Sido dihargai dengan PER sekitar 14 kali. Setahun terakhir sahamnya sedikit turun tipis karena memang dia waktu di pertengahan tahun 2025 sempat anjlok dan sekarang sudah mulai rebound harga sahamnya. Nah, di sini Sido muncul ini daya tariknya kalau menurut kita adalah valuasi PER-nya yang sudah lebih rendah dibandingkan historisnya 2 atau 3 tahun lalu. Secara kinerja pun mengalami perbaikan. Di Q3 2025 itu laba bersihnya berhasil tumbuh 28,5% secara year on year. Nah, kita perkirakan tahun ini pun laba Sido masih akan cukup stabil dan bisa dipertimbangkan juga. Untuk full year 2025, estimasi EPS-nya mungkin bisa mencapai Rp40. Kalau pakai target per 17 kali, maka paling tidak harganya bisa ke 680. Dan kalau kita compare dengan harga saat ini 500-an, itu ada potensi capital gain yang cukup lumayan. Untuk dividen tahunannya, karena payout ratio dividennya itu bisa 100%, kita perkirakan bahkan bisa mencapai 7% ya untuk yield dividen secara total dalam 1 tahun. Jadi ini menarik juga ya karena ada saham consumer yang yield dividennya bisa 6-7%, tapi bukan dari saham rokok. Jadi ini cukup menarik ya menurut kita. Yang ketiga ada saham KLBF atau Kalbe Pharma, di mana saat video ini dibuat itu harga sahamnya sudah turun lebih dari 17% dalam 1 tahun terakhir. Nah, saat ini PE ratio-nya itu sekitar 16 kali, jadi dia sudah lebih murah dibandingkan historicalnya. Jadi ini daya tarik dari saham KLBF. Nah, seperti apa kinerjanya? Kalau misalkan kita lihat untuk KLBF di tahun 2025 ini, diperkirakan kinerjanya justru masih akan bertumbuh ya. Jadi ada daya tarik di situ. Nah, kita lihat dulu di 2024 bahkan net income-nya masih bisa tumbuh 17% secara year on year. Di mana di 2024 secara full year itu mereka membukukan net income atau laba bersih sekitar 3,24 triliun rupiah. Nah, di sini terlihat ya bahwa dalam jangka panjang laba bersihnya itu masih konsisten untuk bertumbuh. Dan di sepanjang 9 bulan pertama 2025, net income-nya itu sudah mencapai 2,6 triliun. Kalau disetahunkan pun itu juga nanti kemungkinan akan ada peningkatan dibandingkan dengan di tahun 2024 lalu, sehingga kinerjanya lebih baik di tahun ini.
Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus, murah, serta berpotensi cuan besar, bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang judulnya 27 saham bagus, murah, potensi cuan besar. Di ebook ini kita review dan bedah 27 saham yang bagus dan lagi murah di 2025 ini, serta potensi target harga dan juga untuk strategi investasinya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini, bisa langsung WhatsApp ke Kanala di nomor berikut, dan bisa juga cek di website www.kanala.id ya. Nah, seperti apa potensi KLBF? Kalau kita perkirakan EPS full year-nya tahun ini mungkin di Rp75, dengan target per 18 kali, itu target harga wajar di 1.300-an. Saat ini harga sahamnya tuh 1.275, jadi masih ada potensi capital gain yang ada sedikit ya. Tapi kalau dia dihargai dengan per yang lebih tinggi, misalnya seperti 20 atau 21 kali, tentu saham KLB bisa kembali ke level di atas 1.500 atau 1.600 bahkan. Nah, di situ ada potensi capital gain yang lebih menarik lagi. Secara tahunan yield dividen sekitar 2,9-3%, dan ini menurut kita cukup menarik ya. Anyway, kalau kamu mau belajar saham dengan Kanala atau ingin tahu saham-saham apa yang Kanala koleksi, bisa join di program membership Kanala ID. Cek detailnya di deskripsi video ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.